Lalu seperti apa arah dukungan buruh ke depannya dan bagaimana dengan organisasi buruh lainnya? Kita saat ini berbincang dengan Ketua May Day Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Riden Hatam Aziz, dan juga Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI, Yoris Raweyai. Selamat petang, Pak Riden juga Pak Yoris. Terima kasih sudah hadir di Kompas Petang. Berbicara soal May Day tahun ini kayak tidak bisa dilepaskan dari tahun politik. Tapi pertanyaannya saya mau tanya, ini menu utamanya mana? May Day-nya tuntutan untuk para pekerja kah atau dukung-mendukung calon presiden, Pak Riden? Kayak kemarin soalnya yang dideklarasikan mendukung calon presiden Pak Prabowo. Ya. Baik, terima kasih. Tentunya dalam momentum May Day ini kami dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia bahwa hak politik kami juga harus disuarakan. Ya. Pertanyaannya tadi tentang menunya, justru tadi saya juga mendengar dari anggota DPR dari Nasdem, Bu Irma, yang menyatakan sebaiknya di dalam May Day ini bagaimana meningkatkan lapangan kerja dan sebagainya. Justru disitulah persoalannya, ya. Yang berhak menciptakan lapangan pekerjaan itu adalah pemerintah, sebagai regulator, ya. Nah, maka kami menuntut bagaimana pemerintah untuk bisa menyiapkan lapangan pekerjaan itu. Pemerintah siapa? Pemerintah adalah produk politik. Untuk itu maka di dalam tahun politik ini ya Bang Yoris, maka kami sebagai KSPI menyatakan sikap ya bahwa KSPI harus mendukung salah satu capres di 2019. Tujuannya apa? Supaya mereka mengerti, supaya mereka paham terhadap kebutuhan kami para pekerja, para buruh gitu. Dukungan gamblang ini juga disuarakan ke SPSI. Ya, kalau kami pertama begini loh, bahwa dukungan organisasi apapun bentuknya dalam pesta demokrasi pemilihan presiden, yang pertama bahwa kita mendorong agar seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih harus ikut memilih. Ya. Itu dulu. Kedua, bahwa komunitas masyarakat ini dia tergabung, ada di partai politik, ada di organisasi-organisasi independen, sosial kemasyarakatan, LSM dan lain sebagainya. Yang penting bahwa mereka semua harus punya pilihan untuk mendukung, dan itu sah saja dalam alam demokrasi ini kan. Nah, kalau kita berbicara tentang May Day, kemudian May Day ini di dalam ada kemasan-kemasan politik, mendukung capres, sah saja, kenapa tidak? Karena tadi, ini ada momentum. Tadi kan kita sudah tahu, ada momentum. Politik itu kan tergantung momentum dan timing aja. Yeah. Kami dari konfederasi, itu bulan April yang lalu, kami sudah melakukan Rapimnas. Rapimnas itu memutuskan untuk membentuk relawan buruh Jokowi untuk 2019. Yeah. Salahnya di mana? Tidak, karena kami ini bukan organisasi politik kan. Yeah. Nah, ini yang kami sedang menyusun strukturnya, infrastruktur, dan kami akan deklarasikan itu. Cuma tinggal momentum aja. Seperti tadi teman-teman bilang, Iqbal bilang, kemudian Wakil Ketua DPR, ya memang karena momentum buruh itu, ini ada May Day kemarin 1 Mei. Nah, kalau kita lihat dengan kalender politik, tahun depan mana ada? Ya. Pilpres itu April selesai kan. Nah, sekarang ini hanya terbuka aja. Soal nanti umpamanya ada yang mau tidak setuju bahwa kita, artinya itu bagian proses politik, pembelajaran suka tidak suka itu kan bagian pembelajaran politik. Tapi kalau kita lihat artinya sudah ada beberapa kelompok. Kelompok ini mendukung capres A, kelompok ini mendukung capres B, itu sah-sah saja. Jangan golput. Yang penting nggak boleh golput. Itu sah-sah saja. Tapi pada faktanya apa jaminannya agar ini malah tidak menjadi konflik baru misalnya antar kelompok pilihan politik A dan pilihan politik B sesama serikat pekerja tapi malahnya nanti jadi berantem misalnya karena itu dari KSPI. Ya, tentunya kami para pemimpin buruh, para aktivis buruh kita sudah dewasa dalam hal ini ya. Kita sudah dewasa, kita sudah paham betul tentang bagaimana demokrasi yang baik dan benar ya. Sekali lagi ini soal pilihan. Tentunya kami dalam memilih sikap pun, dalam menentukan pilihan pun kami punya parameter. Kami ada ukuran-ukuran dan mekanisme. Dan bagi kami di KSPI proses ini udah panjang. Ya, di KSPI proses masalah menyikapi politik ini kami sudah panjang. Ya, kami hampir 2 tahun setelah Kongres, diputuskan di Kongres ya, kami dan 2014 juga kan KSPI juga mendukung Prabowo sama saja. Kami mendukung Jokowi. Ini sudah, karena
saya ingin lanjut. Nah, tadi bagaimana soal dukungan ini, maka bagi kami di KSPI ya adalah tentang kontrak politik itu parameternya. Oke. Bukan siapanya, Tapi bukan kontrak dari politiknya. partai mananya, tapi dia yang punya komitmen terhadap apa yang kami inginkan. Oke. Nah, satu-satunya calon presiden yang sampai hari ini ya siap dan menandatangani di depan halayak, di depan anggota kami ya Pak Prabowo Subianto. Oke. Jadi selama 1 tahun ke depan agendanya setelah penandatanganan kontrak politik itu apa? Apakah tadi ada tuntutan janji-janji yang harus dipenuhikah, baik itu hak-hak serikat pekerja atau justru bagaimana menyukseskan calon presiden yang didukung? Ya, tentu kontrak politik itu bisa kami nikmati, bisa berjalan setelah Pak Prabowo jadi presiden tentunya. Ya, Nah, artinya untuk itu suksesi untuk kepemimpinan itu yang jadi suksesi prioritas. dulu. Ya, Oke. kami sudah kemarin diinstruksikan kepada seluruh anggota kami mulai hari ini kita akan konsolidasi ke bawah, kita akan konsolidasi ke seluruh keluarga kami tentunya untuk memenangkan Pak Prabowo itu karena sesuai dengan komitmen di kontrak politik. Kalau dari KSPSI, agendanya apa? Saya pikir kita melihat proses perjalanan dan menurut kami bahwa kepemimpinan Jokowi JK dalam periode 5 tahun ini dengan nawacita dan trisaktinya itu sudah sesuai dengan on track. Dan kita bisa melihat banyak sekali bukti-bukti yang beliau lakukan, terutama dalam membangun infrastruktur, membangun sumber daya manusia. Siap kita harus lihat bahwa tantangan kita ke depan adalah globalisasi. Kita sudah memasuki masyarakat ekonomi ASEAN, kemudian nanti kita berbicara tentang AFTA, ASEAN Free Trade Area. Nah, persoalan sekarang mengenai kami buruh ini atau pekerja ini, apa yang diperlukan terutama adalah memperbaiki sumber daya manusia agar bisa bersaing. Itulah berbagai macam regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi untuk memangkas birokrasi yang berkepanjangan, kemudian kita lebih fokus untuk bisa bersaing di dunia global, apalagi dengan era IT yang sekarang begini, begitu canggih. Kita lihat kemarin, ditetapkannya IT bulan November kemarin. Ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap pekerja. Tetapi ini tidak bisa hal-hal yang kita tidak bisa pungkiri. Nah, sekarang pemerintah sedang membuat regulasi yang bisa mengawasi itu. Kalau dari Bung Yoris dan kawan-kawan melihat bahwa sudah dirasakan dari pemerintahan ini terhadap pekerja, tidak dirasakan kalau dari KSPI? Ya, menurut pandangan kami KSPI, kami sebagai orang di lapangan, anggota-anggota kami, periode Pak Jokowi JK selama 3 tahun ini ada 14 paket kebijakan ekonomi Jokowi JK itu menurut kami dan objektivitasnya adalah satu pun tidak ada yang pro atau yang melindungi buruh. Contoh yang paling krusial adalah tentang PP nomor 78 tahun 2015 tentang sistem pengupahan. Di mana sebelum ada PP 78 ini mekanisme penetapan upah itu harus berdasarkan rapat Dewan Pengupahan namanya, DPK tingkat kota, DPProv dan di-SK-kan oleh gubernur. Nah, dengan lahirnya PP 78 itu kami tidak lagi itu langsung dipangkas atau dipotong dengan hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini menunjukkan terdiri dari kami juga kan ada Dewan Pengupahan. Betul, Bung Yoris, ya. Dewan Pengupahan ada, tapi tidak bermakna lagi. Contoh kasus di Tangerang, Kota Tangerang, di Jawa Timur, ya Sidoarjo, rekomendasi dari Bupati dan Wali Kota itu rata-rata di atas 7-8% ya. Bahkan kalau di Tangerang kemarin 9%. Tapi ketika naik ke gubernur, ya karena berdasarkan PP 78 hanya inflasi saja, itu dipangkas. Dianggap tidak bermakna lagi kok. Dan ini yang paling kemarin pun di waktu kami meringit Day juga kami sudah menyatakan bahwa hadiah May Day 2018 ini bagi kami ya itu merasakan sekali tanda petik lah ya dihinakan lah oleh pemerintah kita terkait dengan 2 minggu yang lalu Presiden Jokowi menertibkan Perpres nomor 20 tahun 2018. Nah, ini hadiah, ini kado yang sangat menyakitkan bagi kami sebagai pekerja. Kenapa? Teman-teman kami saja yang korban PHK itu ratusan ribu, bahkan jutaan itu masih nganggur. Adik-adik kami yang lulusan SLTA, yang lulusan S1 juga jutaan masih nganggur. Kenapa sekarang dibukakan keran yang luas tenaga kerja asing untuk masuk Kita ini kan belum punya persepsi yang sama melihat regulasi itu. Perpres nomor 20 yang sekarang karena memang diundangkan
di momentum, mungkin momentumnya yang tidak pas karena ini dalam tahun politik. Momentum apa Dan substansinya juga? substansi tidak. Kita boleh lihat sekarang begini, Perpres keluar itu kan sekarang. Ya. Ini kenapa Perpres ini bisa keluar? Karena regulasi-regulasi sebelumnya yang menghambat proses-proses investasi ke dalam negeri dan berbagai macam kasus yang muncul. Ya. Kasus-kasus yang muncul ini kan sebelum ada Perpres. Ini akibat daripada peraturan-peraturan pemerintah yang lama tentunya. Ya kan? Nah, makanya Perpres ini lahir. Perpres ini lahir sekarang, dia memangkas begitu panjang birokrasi yang selama ini. Kalau Anda melihat, dulu Perpres yang dulu tentang investasi dan buruh itu hanya 9 pasal. Sekarang ini 37 pasal, malah dibiayain lagi. Nah sekarang kita tinggal lihat bagaimana kita memberikan dukungan, dorongan kepada Permen nantinya. Karena ini implementasi daripada Perpres itu hanya ada 2 ini. Menteri Hukum dan HAM karena menyangkut imigrasinya. Jadi dianggap tidak merugikan dari kalau saya lihat secara substansi Kalau tidak. pandangan kami, Sekarang saya tanya yuk, di mana kira-kira? Kalau kita lihat kasus, ini beda dong. Kasus dan Perpres. Macam sekarang kita lihat contoh seperti dibilang Morowali Justru, lah. ya. Intinya singkatnya apa? Tentunya Karena kita punya pandangan waktu yang kami, terbatas. kalau menurut Setuju. pandangan kami bahwa munculnya Perpres ini adalah untuk mengatasi persoalan. Tetapi justru persoalan ini udah jauh sebelumnya sudah muncul. Itu dari Perpres yang mana? Karena itulah dievaluasi dan dibuat ini Perpres gitu. Isi Perpres itu adalah untuk mengatasi persoalan yang selama ini muncul. Ya. Yang selama ini timbul yaitu terhadap tenaga kerja asing yang banyak ilegal. Ya. Ya, itu kan? Oke. Kami setuju investasi. Tetapi? Kami setuju investor datang Tetapi tidak untuk setujunya? kesejahteraan rakyat Indonesia Setuju. tentunya. Tidak setujunya Ya. di? Nah, Di mana sekarang kira-kira yang kalian faktanya, Bukan fakta, ini Perpres baru keluar. Jangan kita bicara fakta lapangan. Ya, Fakta lapangan artinya kan gini, ada Bung Yoris, yang kami persoalan maksud sebelumnya. adalah Ya, oke. di Perpres ini adalah TKA justru diberi keleluasaan. Di mana? Kami mengatakan Di pasal berapa Anda beri keluasan? kami mengatakan sebelum bukan ada kami PP mengatakan. Gini, Perpres gini. 20 Yes, ini jadi aku maksud- banyak tenaga asing ilegal yang Sudah sampai masuk. hari ini sudah masuk dan ketika kami Itu dari ada Perpres laporan mana? tidak. Nah, justru Perpres ini kan untuk mengatasi itu gitu. itu kan problem di kita adalah soal di lapangannya, soal pengawasannya. Setuju, Kan gitu. setuju. Ya. Jadi begini. Kalau Bung Yoris melihatnya apa? Jadi dari Perpres ini semestinya ini tidak begini, jadi masalah ada karena persoalan-persoalan buruh yang terjadi saat ini yang selalu menjadi tuntutan. Ada 10 tuntutan dari kita kan. Pertama tentang UMP, upah, kemudian kelayakan hidup, kemudian asuransi untuk masa depan dan lain sebagainya. Nah, itu semua ini kan menjadi tuntutan kita dari waktu ke waktu. Tentu mengenai kesejahteraan. Ya. Nah, di dalam Perpres ini diatur lebih mendetail dan dibiayai oleh negara. Jadi di mana persoalan? Nah, karena ini ada akumulasi kekecewaan ini sehingga Perpres itu keluar. Perpres itu akan diimplementasikan dengan Permen. Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Untuk itu dalam kita melihat dalam pengawasan ini yang kurang. Jadi saya tuh begini, kita membaca ini utuh. Tadi malam kita dalam perdebatan juga begitu. Dibilang tentang bahasa. Di mana saya menunjukkan kalian baca nggak ini Perpres? Dalam bab 3 itu jelas wajib. Sekarang Kalau ini kan saya sudah ada 2. Satu kalimat saja. Ya. Justru sekarang persoalannya banyak tenaga asing yang masuk secara ilegal. Kita Dia sudah pakai Perpres laporkan, yang mana? kita laporkan Tunggu, tidak dia ada pakai- tindakan. Sekarang tidak ada kita tindakan sama gini, sekali. kita kan sudah dari 2 perspektif yang berbeda dari Bung Riden dan juga Bung Yoris. Tapi intinya apa? Yang ingin disampaikan ke publik, kalau tuntutan dari KSPI dan KSPSI, singkat saja apa yang harus diperbaiki dari KSPI dulu? Prioritaskan tenaga kerja pribumi, lokal, orang Indonesia. Kalau itu setuju. Dari KSPSI? Di dalam Perpres itu kan diatur mengenai tenaga kerja asing yang boleh masuk ke Indonesia itu kan hanya untuk skill, expert saja, bukan lokal. Itu nggak ada. Terus jadi yang ini mana dikatakan kita? adalah? Apalagi ini kita membuka ruang dalam kompetisi dan program pemerintah mengenai 4.0. Jadi kalau KSPSI melihat ini tidak masalah, oke. Nggak ada masalah. Tapi dan ini dari beda Pengawasan pendapat, aja, oke. pengawasan Jadi aja. dari Boleh saya tambahkan? sedikit saja satu kalimat saja. Satu kalimat. Investasi ini sudah mulai di tahun 70-an dan tidak pernah
tidak pernah ada persoalan tenaga kerja asing. Jadi karena tapi kenapa baru kali ini ya adanya investasi tapi karena dua asing. pandangan ini sudah berbeda. Dan saya tidak setuju. Jadi agendanya pun akan berbeda nanti ke depan. Saya sebetulnya tidak setuju bahwa soal TKA ini adalah momen politik sehingga ada pembicaraan digoreng. Tidak. Ini sebenarnya jadi kalau kita lihat gini, soal Perpres TKA ini tentu tidak akan ada simpulan yang sama antara Bung Yoris dan juga Bung Riden. Tapi intinya adalah ini akan menunjukkan agenda ke depan 1 tahun ke depan pun akan berbeda dari KSPI dan juga KSPSI. Terima kasih Bung Yoris, terima kasih Bung Riden sudah hadir di Kompas Petang.